Perkenalkan, nama saya Gitri Rahman, MPM 19014 dari Universitas Bung Hatta. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang valuasi lingkungan. Valuasi lingkungan. Menurut panduan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Nilai ekonomi definisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal, konsep ini disebut sebagai keinginan membayar atau disebut willingness to pay seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Penggunaan secara legal maupun administratif paradigma ekonomi yang berfokus pada nilai pasar sebagai standar kompensasi pemerintah atau valuasi lingkungan atau disebut dengan contingent valuation methods. 3. Private property. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya dua kesalahan dari paradigma pasar yang terjadi, yaitu kesalahan dalam asumsi market yang bersifat perfect competition dan perfect mobile agents. Masyarakat yang dapat dengan mudah berpindah. Sumber daya alam dan lingkungan atau SDA patut mendapat perhatian dan pemberian label value dengan dua alasan. Yang pertama adalah SDA menyediakan manfaat tidak langsung dalam batasan yang luas. Yang kedua yaitu aktivitas manusia telah menyumbangkan dan masih menyumbangkan laju hilangnya biodiversity yang akan mengancamkan stabilitas dan keberlanjutan dari ekosistem sebagaimana juga penyediaan barang dan jasa yang dihasilkannya bagi kesejahteraan manusia itu sendiri. B. Konsep valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan faktor-faktor alam. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam pada hakikatnya melakukan perubahan-perubahan di dalam ekosistem. Valuasi lingkungan atau disebut dengan contingent valuation method, sehingga perencanaan penggunaan sumber daya alam dalam rangka proses pembangunan tidak dapat ditinjau secara terpisah, melainkan senantiasa dilakukan dalam hubungannya dengan ekosistem yang mendukungnya gitu. Valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas dasar nilai pasar atau market value maupun non-pasar atau non-market value. Valuasi ekonomi sumber daya alam merupakan suatu alat ekonomik atau economic tool yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. C. Manfaat valuasi ekonomi lingkungan. Peran valuasi ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, kualitas sumber daya alam dan lingkungan merupakan masalah ekonomi, sebab kemanapun sumber daya alam tersebut menyediakan barang dan jasa juga semakin berkurang. Utamanya pada beberapa kasus sumber daya alam yang tidak dapat dikembalikan seperti semula atau irreversible. Valuasi ekonomi diperlukan dalam memutuskan pilihan kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, kuantifikasi manfaat atau benefitnya dan kerugiannya atau cost harus valuasi lingkungan atau contingent valuation methods dilakukan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan memperhatikan aspek keadilan atau fairness. D. Pendekatan valuasi ekonomi lingkungan. Valuasi ekonomi menggunakan satuan moneter sebagai patokan perhitungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Satuan moneter sebagai patokan pengukuran itu untuk semua hal merupakan kepuasan untuk suatu tindakan pengambilan keputusan.
tidak adanya pasar atau produk lingkungan tertentu tidak berarti manfaat ekonomi satu barang dan jasa tidak ada. Oleh karena itu, preferensi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menggunakan satuan moneter. Tidak adanya pasar untuk produk tersebut membuat proses valuasi ekonomi menjadi sulit, sehingga harus menggunakan berbagai teknik valuasi. Adapun secara umum pengelompokan atas dua pendekatan, yaitu yang pertama yaitu pendekatan fungsi permintaan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode dampak produksi. Metode ini menghitung manfaat konservasi lingkungan dari sisi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya suatu kebijakan proteksi. Yang kedua yaitu menggunakan metode respondosis. Metode ini menilai pengaruh perubahan kandungan zat kimia atau bahan populasi atau polutan tentu terhadap kegiatan ekonomi atau kepuasan pada konsumen biasanya. Yang ketiga kita menggunakan metode pengeluaran preventif. Pada metode ini nilai eksternalitas lingkungan dari suatu kegiatan dihitung dengan melihat berapa biaya yang disiapkan oleh seseorang atau masyarakat untuk menghindari dampak negatif dari penurunan kualitas lingkungan. Yang keempat, kita menggunakan metode biaya pengganti. Valuasi ekonomi dengan metode ini biasanya berdasarkan biaya ganti rugi aset atau produktif yang rusak karena penurunan kualitas lingkungan atau kesalahan dalam pengelolaan. Baiklah, pendekatan yang kedua yaitu fungsi permintaan menggunakan metode berikut. Yang pertama adalah metode valuasi kontingensi. Metode ini menentukan preferensi konsumen terhadap pemanfaatan SDA dan lingkungan dengan menggunakan kesanggupan untuk membayar WTP atau willingness to pay yang dinyatakan nilainya dalam bentuk uang biasanya. Yang kedua, kita menggunakan metode biaya perjalanan. Metode ini mengestimasi kurva permintaan barang-barang rekreasi di luar rumah. Yang ketiga, kita menggunakan metode nilai properti. Metode ini berdasarkan perbedaan harga sewa lahan atau harga sewa rumah dengan asumsi bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kualitas lingkungan. Yang keempat, kita menggunakan metode pengobatan atau biaya. Metode ini digunakan untuk memperkirakan biaya kesehatan akibat adanya perubahan kualitas lingkungan yang menyebabkan seseorang itu sakit.